Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan belajar apa, Dek? Oke, bagi para kelas 11 ya, yang kalian baru masuk kelas, nanti kalian akan dihadapkan untuk bab kimia pertama adalah hidrokarbon ya. Sebelumnya itu tentang pengertian hidrokarbon. Nah, sebenarnya apa sih hidrokarbon? Hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang di dalamnya terdapat hidro dan karbon. Ya, jadi hanya ada dua unsur ya, rantai karbon dan hidrogen. Oke, nanti kita akan membahas apa, Mbak? Kita akan membahas rantai karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Selanjutnya akan dilanjut dengan tata nama alkana, alkena, alkuna. Wajib tahu dan ini mudah. Oke guys, kita lanjut ya. Untuk pertama, kita akan menentukan rantai C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Langkahnya kita harus tahu dulu ya, C itu nomor atomnya 6. Maka kalau kita konfigurasikan kan 2.4. Jadi ya, maka C itu adalah golongan 4. Nah, karena C golongan 4, maka C memiliki 4 kaki untuk berikatan. Oke ya. Sekarang, apa itu C primer? C primer itu adalah C yang memiliki haknya ada 3. Atau kayak gini, rantai karbon yang baru mengikat R atau rantai karbon lainnya. Nah, C kan kakinya 4 ya, baru kepake 1 untuk berikatan, maka kita letakkan haknya 3. Ya, sisa 3 kaki untuk berikatan. Selanjutnya, C sekunder. C sekunder itu adalah rantai karbon yang memiliki haknya 2 atau CH2. Jadi gambarannya ada C yang sudah terikat 2 rantai karbon lainnya. Maka kan C kakinya 4 sudah kepake 2, sisanya 2H. Begitu deh. Selanjutnya adalah C tersier. C tersier adalah C yang memiliki 1H atau CH. Nah, di sini C tersebut sudah mengikat 3 rantai karbon lainnya atau substituen yang lainnya ya. Maka dia hanya bersisa 1H. Nah, selanjutnya C kuartener. C kuartener adalah C yang sudah tidak punya H, yaitu rantai karbon yang sudah mengikat 4 rantai karbon lainnya. Oke ya. Nah, berarti dia udah nggak punya H karena karbon yang kakinya 4 sudah terpakai semua. Oke ya, Dek ya. Sebenarnya inti cara cepatnya adalah ini. C, P, CS, dan CT dilanjut dengan CK. Oke, sebagai contoh kita akan masuk ke soal. Tentukan jumlah CP, CS, CT, dan CK. Nah, di sini ada C2H5. Hati-hati ya, kalau adik ketemu dengan C2H5 itu artinya kita jabarkan CH2, CH3, itulah C2H5. Oke ya, saya akan jabarkan langsung ya. Di sini ada CH2, CH3. Nah, berarti ada berapa C primer? C primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka C primernya ada 5. C sekundernya berapa, Mbak? Saya akan menggunakan warna lain ya. Saya gunakan warna biru. C sekunder itu adalah yang CH2. Maka nanti 1, 2. Nah, ada 2 C sekunder. Lalu kita akan mencari C tersier. C tersiernya ada berapa, Dek? 1. Nah, hanya ada 1. C kuartener. C kuartenernya ada berapa ya? C kuartenernya itu juga ada 1. Oke ya, paham ya? Iya. Oh, kok Kak tuh kuartenernya ada 1. Tersiernya juga ada 1. Sampai sini paham? Semoga kalian semua bisa memahami ya. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Tentukan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Silakan, kalian sudah paham ya? Kalian komen di kolom komentar. Ini adalah tugas ke-1. Kerjakan ya, Dek. Kakak tunggu. Kita lanjut aja ke intinya, yaitu tata nama. Untuk tata nama, langkahnya kita harus tahu dulu nama-nama induk ya. Induk nih, di sini saya ambil alkana, jadi rantai karbon ya, atau hidrokarbon. Hidrokarbon itu ada 3 ya, ada yang namanya alkana,
Alkana adalah rantai karbon yang tunggal. Ada alkena. Alkena adalah rantai karbon yang berikatan rangkap 2. Lalu ada alkuna. Alkuna itu yang rangkap 3. Ya. Oke, alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Alkana itu memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. Kalau alkena itu CnH2n, kalau alkuna CnH2n-2. Nah, untuk nama-nama induk, kalau C-nya ada 1 maka namanya metana. Kalau C-nya 2 itu etana. Ini wajib kalian hafal ya. Kalau C-nya 3 propana, butana, pentana. Oh, ini harusnya heksana ya, kepotong deh. Kalau C-nya 6 itu adalah heksana, C-nya 7 heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, kalau misalkan Mbak, ini kok alkena, nah rantai induknya sebuah alkena, nanti tinggal kita kasih nama ena belakangnya. Kalau C-nya ada 2 ya etena. Kalau rantai induknya ada 3, maka kita kasih nama propena. Nah, kalau 4 ya tinggal kasih nama butena. Yang tadinya ana menjadi ena. Nah, ini kalau alkena. Kalau misalkan induknya ternyata kok nanti ada rangkap 3-nya, Mbak, maka ini adalah sebuah alkuna. Kalau alkuna tinggal kita kasih nama belakangnya una ya. Maka jadi etuna, jadi propuna, ya. Selanjutnya butuna, heksuna, heptuna, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, saya lanjutkan aja. Kita masuk ke nama-nama alkil. Alkil itu adalah nama cabang, ya. Cabang itu adalah rantai karbon di luar induk. Ini adalah yang disebut alkil. Nah, nama-nama alkil ini ada kalau C-nya 1 namanya metil, ini rantai induknya ya, ini yang kayak gini rantai induknya. Kalau misalkan C-nya ada 2 namanya etil. Kalau C-nya 3 namanya propil. Nah, kalau C-nya 3 nya harusnya kayak gini ya. C-nya 3 tetapi bengkok. Kayak gini deh. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada rantai induknya ya. Dan namanya isopropil. Nah, kalau rantai cabangnya ada 4 namanya butil. Kalau 4-nya bentuknya kayak gini namanya sekunder butil ya. Ini harusnya sekunder butil. Nah, kalau misalkan 4-nya bentuknya seperti ini namanya isobutil. Kalau 4-nya bentuknya kayak gini, namanya tersier butil. Kalau rantai cabangnya ada C-nya 5, namanya amil. Wow, luar biasa ya. Sebagai contoh aja nih, kakak punya soal kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh aja ya. Nah, CH3. Nah, inilah yang disebut dengan induk. Inilah yang disebut dengan cabang. Begitu. Induk adalah rantai karbon yang panjang. Lalu, rantai di luar induk disebut cabang. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita ke contoh langsung aja. Kita masuk ke tata nama alkana. Bagaimana tata nama alkana? Tata nama alkana yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan induk. Induk adalah rantai karbon terpanjang. Jadi kalian wajib tahu ya rantai karbon terpanjangnya. Setelah menentukan induk, baru si induk itu kita kasih nomor. Penomoran pertama terdekat dengan cabang. Paham ya? Oke, harusnya dalam langkah yang terakhir, yang ketiga, itu kita tinggal namakan ya. Nama depan itu adalah nama cabangnya atau nama alkilnya, lalu dilanjut dengan nama induk. Oke, paham ya? Yuk lanjut. Sebagai contoh, ada CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Kalian adik tahu nggak kenapa nih CH3? Kayak gini ya. Kita kembali lagi. C itu kan jumlah kakinya ada 4. Ini baru berikatan 1. Maka kan kurang 3. Maka kita kasih H3. Selanjutnya yang ini, yang C yang kedua. Ini kan C-nya baru mengikat ada 2 nih. 1, 2. Berarti kan kakinya kurang 2 ya, maka kita kasih nama sini, kita kasih H-nya 2. Begitu seterusnya.
Selanjutnya yang ke sini, ini kakinya sudah ada 3, maka kurang 1H. Begitu. Untuk yang ini, di sini kakinya baru ada 1, maka kita kasih 3, karena harusnya C-nya itu ada 4. Begitu ya cara pelengkapan jumlah H ya pada rantai karbon. Oke, saya lanjutkan ya. Yuk kita kasih nama dulu, kita tentukan induk. Induk adalah C yang paling panjang. Maka kita coba hitung 1, 2, 3, 4. Apakah betul? Nah, kita akan coba ke kanan ya, lanjut ke kanan sana. 3, maka jadi 4, 5. 5 lebih panjang daripada 4. Nah, maka induknya ada 5. Maka induknya ada 5 karbon. Kalau 5 namanya apa Mbak? Kita balik lagi nih. Nah, karena dia C-nya 5, maka kita kasih nama pentana. Ya. Oke, saya kasih induk di belakang ya. Namanya pentana. Lalu penomorannya, ini kan nih, 1, 2, 3, ketemu cabang. Inilah disebut cabang. Rantai karbon di luar induk, itulah cabang atau alkil. Kalau yang alkil C-nya 1, oh ternyata alkil C-nya 1 disebut metil. Nah, berarti namanya adalah 3 metil. Nah, 3-nya apa nih Mbak? 3-nya ini adalah si metil itu jatuh di rantai karbon ketiga. Jadi C ketiga itu ada cabang metil ya. Jadi kita kasih nama 3 metil pentana. Pasti kalian bisa. Oke. Kita lanjut ya, contoh yang kedua. Hati-hati Kak, di sini ada C2H5. Iya betul. C2H5 saya jabarkan terlebih dahulu, maka menjadi CH2, CH3. Ini juga Kak, oh iya betul sekali. Maka C2H5 saya jabarkan ya, menjadi CH2, CH3. Ya, tinggal kita kasih induk yuk, ya tinggal kita tentukan induknya ya. Coba kakak ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Betul tidak? Betul tidak? Salah ya, terlalu pendek. Oke. 4, 5, 6, 7, 8. 8 nih udah sangat panjang ya. Nah ini misalkan saya kasih kuning. Ini ada 8 nih, panjang sekali. Maka inilah induknya. Coba-coba, lagi. Dari sini. Yuk kita kasih nomor ya. Maka nanti saya sini buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8 juga. Gimana nih? Ini adalah kasus. Kasus, kok bisa kasus? Karena induknya sama-sama panjangnya ya, yaitu sama-sama ada 8. Nah, saya kasih clue, jika rantai karbon induk jumlahnya sama panjang, maka carilah cabang yang lebih banyak, itu clue penyelesaiannya. Oke, kalau tadi yang kasih kuning ya, Mbak kasih kuning ini, cabangnya ada berapa? Inilah yang disebut cabang. Rantai karbon di luar induk 1. Terus ini ya, ini berarti sebagai cabang ya. 2. Lalu sini 3. Nah, kalau kita pakai induk yang warna kuning ini, maka ada 3 cabang. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Kalau misalkan rantai induknya yang kedua ini, yang ini nih, ya kayak gini. Maka nanti cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 2, yaitu ini 1. Nah ini kan kayak gini ya, ini satu kesatuan deh. Nah ini namanya isopropil. 2, hanya ada 2 cabang. Berarti banyakan tadi ya, kalau tadi kan 3 cabang, ini 2 cabang. Maka induk yang benar itu yang pertama tadi. Seperti ini. Begitu ya, jika nanti kalian bertemu dengan soal, apabila rantai karbonnya jumlahnya sama-sama panjang, kalian carilah yang cabangnya lebih banyak. Ya, yuk kita kasih nama yuk. Kalau 8 apa nih? Ingat nggak?
Makanya tadi kalian catat aja ya, kalau 8 itu namanya oktana. Ya, yuk kita kasih nama oktana. Nama induk di belakang ya. Lalu ada cabang apa? Ada cabang ini CH3, CH3, dan satu lagi apa? C2H5 ini. Nah, kalau yang CH3 namanya apa tadi? Metil. Ini juga metil. Kalau C2H5 atau CH2CH3 namanya apa? Yuk kita ngintip. Nih, di slide sebelumnya ya. Kalau CH2CH3 itu namanya etil. Ya, sorry. Ini namanya berarti etil. Nah, bagaimana nih? Kalau cabangnya lebih dari satu, kalian lihat sesuai dengan hurufnya ya. Ini M, abjadnya ya. Ini M, ini E. E sama M duluan mana? E ya. Maka kita dahulukan yang etil. Etil di C ketiga. Di C ketiga ada cabang etil. Lalu yang cabangnya sama, boleh kalian jadikan satu. Di C kedua ada metil. Di C keempat ada metil. Kita jadikan satu. 2,4 dimetil oktana. Inilah nama IUPAC-nya. Paham ya, Dik ya? Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tata nama alkena dan alkuna. Kalau alkena dan alkuna itu tata namanya tuh caranya sama ya. Langkah pertama, tentukan induk. Induknya itu harus mengandung rantai panjang dan harus memiliki ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu harus ada di induk, tidak boleh di cabang. Paham ya? Ya, selanjutnya nomor 2. Penomoran pertama terdekat dengan ikatan rangkap. Hati-hati. Kalau tadi untuk alkana, ini penomoran pertama itu terdekat dengan cabang. Tetapi kalau alkena dan alkuna, penomoran pertama itu terdekat dengan ikatan rangkap. Oke ya, coba yuk kita kasih nama untuk contoh sebelah ini. Ada C2H5 Kak, hati-hati ya. Maka saya akan jabarkan dulu nih. Di sini berarti menjadi CH2, di sini jadinya CH3. Yuk kita tentukan induknya ya. Terdekat dengan rangkap ya. Di sini ada rangkap nih. Maka otomatis penomoran dari sisi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang panjang ya. Maka kita kasih nama heksena. Hati-hati karena dia adalah sebuah alkena. Jadinya heksana jadi heksena. Lalu alkenanya itu atau rangkapnya ketemu di C kedua nih. Kan ada rangkap tuh. Nah, maka nanti di sini kita kasih nama 2 heksena. Itulah induknya. Lalu ada cabang apa? Nah, saya buat induknya terlebih dahulu ya. Ini adalah induknya. Ada cabang apa aja? Metil, dan yang satunya metil juga ya. Ini metil juga. Jadi cabangnya metil nih, tiga-tiganya. Ya kita jadikan satu. Kalau nama cabangnya sama, kita jadikan satu. Di C keberapa? Di C keberapa aja? Ini ya. 2, 4, 3, 2, 3, 4 ya ternyata urut. Maka kita kasih nama 2,3,4. Karena 3 jadinya trimetil. Oke. Nah, kalau yang tadi sorry ini belum saya jelasin ya. Karena ini metilnya ada 2, maka kita kasih di gitu. Tapi kalau metilnya ada 3 ya tri. Kalau metilnya ada 4 tetra gitu guys ya. Oke, berarti nama yang tepat itu adalah poin C. Ya, coba kita masuk ke contoh selanjutnya. CH32CH. Ini kalau kalian ketemu soal seperti ini, artinya CH mengikat CH3-nya ada 2. Paham ya? Jadi saya buat seperti ini, CH mengikat CH3-nya ada 2. Kayak gitu deh. Lalu ke samping ada C. Nah, di bawahnya ada CH2.
Ke samping ada CH. Mengikat C2H5. C2H5 tuh seperti ini. Ke samping ada CH3. Nah, yuk. Tinggal kita tentukan induknya. Induknya harus mengandung ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap berada di sini. Maka ini nomor 1 ya. Nomor 1 yang terdekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4. Tidak ya, terlalu pendek. Coba kita ke arah sana. 2, 3, 4. Sama-sama 4. Coba kita hilangkan. Ke arah bawah. 3, 4, 5. Iya, berarti 5 lebih panjang. Karena 5, maka kita kasih nama pentena. Karena dia sebuah alkena. Lalu enanya di C ke berapa? Di C ke 1. Di C ke 1 ada alkenanya. Saya kasih kuning ya. Nah, seperti ini. Oke, inilah pentena. Nah, ada cabang apa aja nih, Mbak? Oh, cabangnya ternyata ada metil dan ada apa ini? 3 yang bengkok kayak gini namanya isopropil. Hafalkan ya. Ini namanya metil. Nah, sesuai dengan abjad, M sama I duluan mana? I ya. Oke, maka di C kedua itu ada cabang isopropil. 2 isopropil. Lalu di C ke berapa? Di C ketiga ada metil. 3 metil, 1 pentena. Oke ya, paham ya? Jawabannya adalah poin C. Ya, oke. Soal selanjutnya yaitu tugas kedua. Tugas kedua, silakan kalian kerjakan ya. Komen ya di kolom komentar ya. Hati-hati, ini adalah rangkap 3 ya. Maka nanti tata namanya belakangnya Una. Oke, silakan. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham. Simak kembali video makin privat lainnya. Kita mulai ya lembaran baru ya untuk kalian para kelas 11. Kita awali dari bab ke-1 dan seterusnya. Silakan belajar. Assalamualaikum.